Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini adalah hari Paskah yang sebenarnya kami rindu supaya kami boleh merayakannya bersama-sama. Tetapi Tuhan, hari ini kami tahu bahwa kami diperhadapkan dengan satu hal yang tidak memungkinkan kami berkumpul. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau tetap memberikan kami kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tetap memberkati kami ya Tuhan, di rumah, di mana kami berada. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan bekerja di dalam setiap hati kami. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami. Biar saat ini Engkau menyapa kami ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini sesungguhnya adalah hari Paskah yang seharusnya kita rayakan bersama-sama. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita belajar untuk taat. Ada saatnya, ada hal yang di luar dugaan kita yang terjadi. Dan kita bisa belajar banyak hal di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Saudara-saudara, di dalam perayaan Paskah ini, kita tahu bahwa ada satu peristiwa yang sudah terjadi. Apakah yang disebut Paskah? Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, di saat ini kita tahu bahwa satu virus yang sangat mematikan terjadi di tengah-tengah bangsa kita dan juga di seluruh dunia. Saudara, virus ini sangat mematikan dan terjadi goncangan yang begitu besar karena virus yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi sangat berbahaya. Saudara-saudara, ketika kita kumpul, kita tidak tahu di manakah virus itu berada. Kita selalu dalam keadaan was-was, kita selalu dalam keadaan ketakutan. Mungkin dia ada di sini, mungkin dia ada di sana. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita ada di dalam situasi ini, kita bisa mengerti satu hal. Bahwa jikalau virus ini menjadi musuh besar yang sedang diperangi oleh begitu banyak sekali negara. Maka tahukah saudara-saudara, sebenarnya ada satu musuh yang terbesar di dalam kehidupan manusia, melebihi corona. Tetapi apakah kita sadar bahwa musuh ini yang paling besar yang sedang kita hadapi? Bagaimana caranya menghadapi musuh ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, musuh ini adalah musuh yang paling besar dalam hidup manusia, yaitu kematian. Bukankah hari ini ketika semua orang harus sembunyi di dalam rumah, karena mereka takut apa yang ditakutkan oleh seluruh bangsa pada saat ini. Karena virus yang tidak kelihatan ini memakan, ya, dan begitu kuat sekali mematikan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya ada satu orang yang bisa menemukan obat, yang bisa memusnahkan akan penyakit ini, maka itu adalah satu berita yang besar yang harus diberitakan. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu berita yang begitu penting sekali buat kita semuanya. Bahwa ada musuh manusia yang begitu besar, yang membutuhkan orang yang mengalahkannya. Tetapi berita ini saudara-saudara yang begitu penting sekali. Hari ini ketika kita sedang berhadapan dengan musuh ini, saudara-saudara, apakah kita juga menyadari bahwa sesungguhnya kita butuh sesuatu di dalam kehidupan ini, supaya kita mengerti bagaimana caranya menghadapi musuh yang besar ini. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10,
Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab dia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, marilah lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Minggu pagi. Beberapa hari, 3 hari yang lalu, Yesus mati. Sudah digantung di atas kayu salib dan mati. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan hidup di dalam kekecewaan. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, di dalam ayat yang ke-6, dia tidak ada di sini sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini sudah berulang dan berulang kali. Paling tidak ada 4 kali sebelum dia mati. Dia sudah memberitahu kepada murid-muridnya. Di dalam pasal yang ke-16, di dalam pasal yang ke-17, di dalam pasal yang ke-20, di dalam pasal yang ke-26 terakhir. Tinggal 2 hari dia ditangkap. Sekali lagi dia beritahu kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan ditangkap, akan dibunuh. 3 hari dia akan bangkit. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah memberitahu berulang-ulang sampai 4 kali. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, kita lihat bahwa murid-murid ini semua seolah-olah tidak pernah mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Berulang kali Tuhan Yesus bilang dia akan bangkit kembali. Siapa yang percaya dia bangkit? Karena ketika murid-murid ini datang mencari Tuhan Yesus, mereka hanya sekedar membawa rempah-rempah. Mereka datang mencari bukan Yesus yang hidup, tetapi mereka mencari Yesus yang mati. Mereka akan memberikan rempah untuk pengawet lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini ya, ketika malaikat harus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika bumi pun memberikan reaksi dengan gempa yang terjadi. Menunjukkan bahwa Kristus sudah bangkit. Saudara, murid-murid masih tetap tidak mengerti apa yang terjadi. Saudara-saudara, berita yang begitu besar sekali terjadi di tengah mereka. Bahwa Yesus sudah bangkit.
mereka tetap tidak percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara, malaikat sudah memberitahu kepada mereka, sama seperti apa yang dikatakan. Sama seperti apa yang dikatakan, malaikat kembali mengingatkan murid-murid bahwa sesungguhnya dia sudah ngomong, dia sudah bilang, sama seperti apa yang dia katakan bahwa 3 hari dia akan bangkit. Tetapi kenapa kamu masih mencari di kuburan ini? Saudara-saudara, berita kebangkitan ini adalah berita yang penting sekali. Itulah sebabnya malaikat mengatakan, pergi beritahu kepada murid-murid yang lain. Karena ini adalah berita yang penting sekali karena Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, berapa hari adalah kekecewaan, adalah kesedihan, ya, adalah putus asa. Tetapi tidak lama 3 hari kemudian Yesus bangkit. Mengapa dia bangkit? Dia tidak langsung naik ke surga. Tetapi ketika dia bangkit, dia menyatakan dirinya sampai 40 hari. Ada 10 kali dia terus-menerus menyatakan diri kepada muridnya. Saudara-saudara, karena begitu sulit sekali. Dan mereka tidak bisa mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Saudara-saudara, karena mereka tidak percaya ada kebangkitan. Karena mereka tidak pernah melihat yang mati ada bangkit kembali. 3 hari sudah mati tetapi dia bisa bangkit. Saudara-saudara, apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus harus mati? Saudara-saudara, karena kita tahu bahwa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka manusia mati di dalam dosa. Ada satu virus yang lebih keras daripada corona. Saudara-saudara, karena ini adalah kematian yang membawa kepada kebinasaan. Kalau corona hanya membawa kematian secara jasmani, tetapi kematian ini adalah kematian terhadap dosa. Karena upah dosa adalah maut. Kematian ini karena dosa. Oleh sebab itu ketika manusia tahu ada kematian, sebenarnya bukan karena kematian secara jasmani. Tetapi manusia tahu bahwa di balik kematian ada satu kehidupan yang kekal, di mana mereka harus mempertanggungjawabkan. Mereka tahu bahwa ada satu kehidupan, ada satu kematian yang mereka harus habiskan seumur hidupnya di dalam kematian itu. Itu adalah kematian di dalam neraka. Manusia tahu bahwa manusia adalah yang berdosa. Tetapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan ini? Saudara-saudara, seandainya ada seorang yang harus dijatuhi hukuman karena narkoba. Dia mungkin adalah bandar narkoba. Dan ketika sudah dijatuhi hukuman mati, saudara-saudara, dia sangat membutuhkan pertolongan. Karena dia tidak mau mati di situ. Dia butuh ada orang menjamin dia untuk bisa lepas dari hukuman kematian. Saudara, siapa yang mau datang mati untuk dia? Kalau menjamin mungkin dia bukan kematian, dia bukan hukuman mati. Hanya sekedar menjamin. Mungkin ada orang punya uang bisa menjamin. Tetapi kalau dia hukuman mati, siapa yang mau menggantikan dia mati? Siapa yang mau menggantikan mati? Tidak ada yang mau. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Kematian ini adalah kematian yang kekal. Seumur hidup di dalam api neraka. Inilah sebenarnya, ini adalah satu kematian yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Siapa yang bisa melepaskan kita daripada hukuman itu? Saudara, tidak ada orang. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Hanya Dia yang harus datang ke dalam dunia. Itulah sebabnya saudara-saudara ketika dia ditangkap. Ketika seorang murid memotong telinga daripada serdadu. Yesus mengatakan bahwa jangan arogan. Karena memang tujuannya adalah naik terus ke Golgota. Karena di sanalah saudara-saudara, Dia datang untuk memikul dosa manusia. Dia adalah Allah, dia bukan mati untuk dosanya. Tetapi ketika dia mau naik ke atas gunung Golgota, itu karena engkau dan saya,
Karena dosamu yang begitu besar yang tidak mungkin ada orang yang bisa menggantikan. Siapa yang akan menyelamatkan engkau dan saya? Tidak ada. Karena kita semua adalah yang berdosa. Siapa yang bisa menggantikan hukuman itu? Tidak ada. Oleh sebab itu begitu besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga Yesus Kristus diutus dan dia harus taat. Sebenarnya saudara-saudara kalau kita membaca, sudah 4 kali dia menyebutkan anak manusia akan dibunuh. Anak manusia akan mati. Saudara-saudara, kalau kita sudah tahu bahwa hukuman itu begitu sadis sekali, apakah kita siap untuk menerima? Kita akan lari, kita tidak siap. Tetapi ketika Yesus sudah beritahu, berarti sebelum dia naik di atas gunung Golgota, dia sudah siap, dia sudah terlalu menderita ketika dia mengingat bagaimana penderitaan, bagaimana dia dihina, bagaimana dia akan dihukum, bagaimana dia akan dicercah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah ketika Tuhan Yesus harus bereskan satu dosa manusia yang terlalu besar, yaitu kematian yang kekal. Tidak ada yang bisa menolong. Oleh sebab itu berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang besar. Adalah satu berita yang penting sekali. Karena ada satu orang yang mau mati untuk dosamu dan untuk dosa-dosaku. Tidak ada yang mau mati untuk saya. Tetapi dia yang tidak berdosa, dia harus naik dan dia harus memikul dosa saya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang begitu penting sekali pada hari Paskah. Saudara-saudara, Paskah mengingatkan kita bahwa dosa kita diselesaikan. Ketika kita tahu kita ada di dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Kita berhadapan dengan maut, tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita mati di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-murid baru sadar siapa sebenarnya Yesus. Saudara-saudara, Yesus minta mereka pergi ke Galilea. Ada apa dengan Galilea? Sebenarnya di Galilea berulang-ulang kali di sana Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit, dia akan disiksa sedemikian rupa. Tapi murid-murid tidak pernah sadar, tidak pernah memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika dia bangkit kembali dari kematian, melihat murid-murid yang kecewa, melihat murid-murid yang ketakutan, maka saudara-saudara dia kembali mengajak mereka pergi ke Galilea. Di sana dia mau bertemu dengan mereka. Kasih Allah begitu besar saudara-saudara. Dia kembali mengajak mereka supaya di sana mereka boleh ingat kembali apa yang Tuhan Yesus katakan. Supaya di Galilea di sana mereka boleh ingat kembali. Bukankah Tuhan Yesus sudah beritahu mereka bahwa dia akan bangkit dari kematian. Supaya mereka tahu siapa sebenarnya Yesus. Saudara-saudara, kabar sukacita dan murid-murid semua penuh dengan sukacita. Karena akhirnya mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu yang mereka sembah adalah Yesus, anak Allah. Yang bisa mengalahkan kematian. Yang bisa bangkit dari maut. Saudara-saudara, mengapa dia harus mati? Karena saudara-saudara, upah dosa itu adalah kematian. Itulah sebabnya ketika dia bangkit, dia menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia bangkit menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus begitu luar biasa. Dia adalah Allah. Dia Allah yang sudah bangkit. Dia Allah yang mengalahkan dosa-dosa. Dia adalah Allah yang menginjak kepala daripada iblis. Dia yang meremukkan kuasa iblis. Maka saudara-saudara, ini satu berita yang sukacita. Ini adalah berita yang luar biasa. Itulah sebabnya malaikat berkata, pergi, beritahu, karena ini adalah berita sukacita. Beritahu kepada semua orang, beritahu kepada murid-murid yang lain. Maka saudara-saudara, sebenarnya Paskah adalah satu
berita sukacita buat kita bahwa ada keselamatan buat kita semuanya. Paskah memberikan kita satu kepastian akan keselamatan. Saudara-saudara, kita selalu ingin mencari kepastian. Kepastian adalah hal yang mahal sekali. Seperti corona yang sedang melanda kita. Kita selalu berpikir, kapan pastinya corona ini hilang? Kapan pastinya saya bisa keluar rumah lagi? Kapan pastinya saya bisa bekerja? Kapan pastinya saya bisa berangkat lagi? Karena saat ini kita sedang menanti kepastian. Begitu sulit sekali. Harga mahal kepastian. Karena tidak ada orang bisa kasih kamu kepastian. Ketika kamu tanya pastinya kapan? Pemerintah juga berkata ya tidak tahu pokoknya sampai kapan coronanya habis. Tapi sampai kapan coronanya habis? Tidak tahu. Kepastian itu sulit. Tetapi tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika Tuhan Yesus bangkit dan menghancurkan kuasa maut. Kebangkitan menyatakan bahwa ada satu kepastian bahwa di dalam Dia ada kebangkitan. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Ketika Dia mengalahkan kuasa iblis, Dia bangkit dari kematian. Memberikan kita jaminan bahwa hidup yang kekal ada di dalam tangan kita. Saudara-saudara, Dia mati untuk memberikan kita kepastian, keselamatan. Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar akan kasih Allah, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jaminan sebenarnya yang Tuhan berikan. Bukan mudah-mudahan, bukan kapan kita diselamatkan. Tetapi saat ini juga ketika engkau percaya bahwa Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Ketika engkau percaya Dia sudah bangkit dari kematian. Maka itu membuktikan Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan engkau. Dia Allah yang sudah memikul dosamu. Maka saudara, itulah kepastian yang ada. Oleh sebab itu siapa yang percaya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika corona melanda di saat ini seluruh dunia, saudara, orang tidak tahu satu kepastian apa yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, banyak hal yang terjadi yang mengingatkan kembali kepada kita. Ketika corona terjadi, banyak hal yang mustahil yang terjadi. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berulang-ulang kali memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati, Dia akan bangkit kembali. Murid-murid itu tidak bisa mengerti apa yang dimaksud. Mereka tidak mau tahu apa yang dimaksud Tuhan. Bahkan Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, jangan, itu tidak boleh terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi saudara-saudara, ketika orang tidak percaya, mustahil. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa hari ini banyak hal yang mustahil terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, ketika dunia ini begitu berkembang, ketika teknologi begitu canggih sekali, kita tidak pernah berpikir bahwa hari ini kita kembali hidup seperti berapa ribu tahun yang lalu. Kita kembali hidup di masa mungkin saya masih kecil. Bukankah saudara-saudara hal yang mustahil hari ini terus terjadi? Mengapa saudara-saudara? Ketika manusia sudah diberitahu tentang keselamatan, ketika manusia tahu bahwa mereka hidup di dalam dosa, supaya manusia itu bertobat, supaya manusia tidak hidup di dalam dosa terus-menerus. Hari ini kita lihat bahwa begitu sulit sekali untuk memberitakan Injil. Begitu sulit sekali menyadarkan orang tentang keselamatan. Itulah sebabnya hal yang mustahil hari ini terjadi. Tahukah saudara-saudara apa yang saat ini hal-hal yang mustahil terjadi? Saudara, hal yang mustahil kembali mengingatkan kita. Pada saat ini, kamu punya uang, kamu punya tiket, kamu punya paspor, kamu punya visa, ada pesawat, tetapi kamu tidak bisa berangkat. Mustahil.
Kalau kita berpikir, mustahil, ada uang, ada tiket, ada paspor, ada visa. Kenapa tidak boleh berangkat? Kemudian, hari ini kembali ingatkan kita. Ada uang, tetapi kamu tidak bisa makan di restoran. Betul enggak? Dikejar. Ada uang, tapi tidak bisa makan di restoran. Ada uang, tetapi anak-anak tidak boleh sekolah. Kalau dulu anak-anak itu libur, kita minta izin, setengah mati. Tapi hari ini sekolah tidak mau terima, pulang. Kita bilang, saya banyak uang, kenapa anak saya tidak sekolah? Kenapa tidak boleh sekolah? Kenapa? Hal-hal yang mustahil. Mungkin kita bertanya mengapa. Kemudian banyak hal. Kita kembali hidup seperti waktu kecil. Setiap kali lihat telepon saya, Mama, baik-baik kah? Terus cuci tangan ya, cuci tangan. Saya terus berpikir, kok sekarang orang anak-anak yang suruh orang tua cuci tangan? Dulu waktu kita kecil, Mama yang suruh cuci tangan, ya. Akhirnya cuci tangan itu berkesan waktu mau makan. Tetapi hari ini setiap saat cuci tangan. Kenapa kita kembali pada hal cuci tangan? Apakah kita tidak tahu cuci tangan? Hal yang mustahil terjadi. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini ketika kita kembali melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, mengingatkan kita kembali bahwa mari kita kembali, kita mengingat kembali bahwa kita adalah manusia sebenarnya yang berdosa. Hanya oleh anugerah Tuhan yang begitu besar kita diselamatkan. Tetapi kita tidak pernah mau memperhatikan akan hal-hal keselamatan. Kita masih hidup sesuka hati kita. Kita tidak pernah mau hidup tenang. Hari ini ketika Tuhan izinkan corona ini terjadi di tengah-tengah kita, kembali mengingatkan kita bahwa walaupun kamu ada gereja, tetapi kamu tidak bisa datang ke gereja. Walaupun kamu ada uang, kamu tidak bisa belanja. Kamu tidak bisa keluar negeri. Hari ini kita kembali diingatkan, kumpul, berdoa, ibadah bersama dengan keluarga. Kembali bersama-sama. Itu yang sulit sekali. Tetapi kita kembali saudara-saudara melihat bahwa Allah mengizinkan ini kembali terjadi, mengingatkan kita bahwa keselamatan begitu penting sekali ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Yang pertama dia memberikan kita kepastian akan keselamatan. Kita tahu bahwa hanya dia yang sudah mengalahkan kuasa maut. Itulah sebabnya Paulus berani berkata, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Saudara-saudara, dia berani menantang, katakan maut di mana sengatmu? Ya, saudara-saudara, karena Kristus sudah menghancurkan sengatnya, tidak berdaya. Oleh sebab itu setiap orang yang sudah percaya, maka saudara-saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua memberikan kita, yaitu supaya menjadi anak Tuhan. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus memberi kepada kita kesempatan untuk hidup baru. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita supaya kita ada kesempatan hidup bersama dengan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan hidup di dalam Tuhan. Hidup yang sudah diselamatkan adalah hidup yang kita harus pakai. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, apa artinya? Kini hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kuasa, yaitu dosa, sudah dihancurkan. Ketika ini dia sudah menjadi anak Tuhan. Karena Kristus sudah mati untuk dia. Oleh sebab itu, hidupnya bukan dia sendiri, tetapi hidupnya untuk Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, firman Tuhan mengatakan dia diberi hak menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, dia diberikan hidup yang baru. Saudara-saudara, ketika kita melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, mengingatkan kita bahwa ini adalah satu berita yang besar. Murid-murid berubah dari penakut, dari yang begitu cemas, menjadi sukacita, menjadi berani memberitakan Injil. Paulus ketika sudah menerima, bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit,
Maka saudara-saudara, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tadinya dia adalah orang yang berdosa. Tadinya dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Tetapi saat dia bertemu dengan Tuhan yang bangkit, dia berubah sama sekali. Dan dia mau hidup setia melayani Yesus sampai mati. Hari ini kita semua yang sudah diselamatkan, Tuhan memberikan kita hidup yang baru. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus memberitahu kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara, tubuh yang sudah dimuliakan, kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, tubuhmu adalah bait Allah. Saudara, bukti kebangkitan Tuhan Yesus bukan saja di murid kita lihat, tapi kita bisa melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Bukti yaitu dia hidup di dalam aku. Dia merubah hidupku. Kita boleh melihat Paulus yang berubah. Kita boleh melihat orang-orang yang sudah betul terima Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya saudara-saudara? Ketika Paulus mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika firman Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara, tubuh kita bukan dibersihkan, bukan di medicure atau dikasih mandi susu. Tetapi di sini Tuhan mau ajar kita bahwa pakai hidupmu itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya, pakailah matamu, lihat hal yang indah. Pakailah mulutmu untuk memberitakan Injil. Pakailah mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Pakailah hatimu untuk sungguh-sungguh memikirkan. Pakailah pikiranmu memikirkan hal-hal bukan yang fana, tetapi lihat, pikirkan hal-hal yang kekal. Saudara-saudara, ketika kita sudah diselamatkan, maka Tuhan minta supaya hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Karena hidupmu bukan lagi engkau, tetapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Oleh sebab itu dia memampukan engkau karena dia ada di dalam hidupmu. Dia memampukan engkau hidup di dalam kemenangan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan yang begitu sulit pada saat ini. Saya tidak tahu apakah saudara sudah sungguh bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit. Apakah engkau mempunyai keyakinan kokoh tentang keselamatanmu? Apakah saat ini engkau sungguh yakin kau sudah diselamatkan? Kemudian apakah engkau sudah yakin bahwa hidupmu sudah diperbaharui? Apakah engkau sudah sungguh hidup untuk Tuhan? Saudara-saudara, satu jaminan yang Tuhan berikan, yaitu aku beserta kamu. Akhirnya dari ayat yang ke-28 terakhir, Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dari awal Tuhan Yesus lahir, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Sampai di atas kayu salib, sampai dia bangkit dan dia berikan perintah. Dia berikan janji, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, engkau yang sudah diselamatkan, Tuhan tidak membiarkan. Oleh sebab itu kita hidup untuk Tuhan. Bagaimana menghadapi masa depan di dalam kehidupan? Saudara-saudara, kita tahu kita masih hidup di dalam dunia. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Ketika corona terjadi, kita tidak pernah tahu tahun 2020. Begitu mengerikan sekali. Kita masih bilang, tahun 2020 kita punya rencana, kita punya mau menikah. Tetapi tiba-tiba KUA bilang tidak boleh menikah. Kita punya rencana mau bepergian. Kemudian tidak bisa pergi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Banyak hal di depan kita yang kita tidak tahu. Tetapi tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak tahu menghadapi hari depan, maka ada seorang yang memberikan kita kesaksian. Saudara tahu, seorang pasangan suami istri yang bernama Bill dan Gloria. Bill dan Gloria ini ketika dia menerima, dia menjadi hamba Tuhan full. Dia melayani di gereja dengan lagu-lagu gospel.
Ketika dia melayani, dia mengalami banyak sekali tantangan karena dia tinggalkan pekerjaannya, dia menerima menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, dia mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dia mengalami kesulitan karena keluarga banyak persoalan. Dia mengalami kesulitan bagaimana membesarkan anak-anak. Sudah 2 orang anak, satu umur 4 tahun, satu umur 3 bulan. Di perut ada satu lagi anak. Bagaimana ini menghadapi hari depan? Biaya hidup begitu sulit sekali. Oleh sebab itu ketika dia ada di dalam kekalukan, di dalam kecewa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya tahun 1970 anak itu lahir. Ketika anak yang ketiga, Benjamin, lahir, maka saudara-saudara mereka merasakan bahwa ada satu kehidupan yang ajaib yang lahir. Oleh sebab itu mereka tiba-tiba membuat sebuah lagu. Mereka mengingat kembali ada keajaiban di dalam kehidupan. Ada satu kehidupan. Saudara-saudara, lalu mereka mengalir dari hati. Mereka menyanyi dan mereka membuat satu lagu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, aku tidak gentar. Karena aku tahu dia yang pimpin hari esok. Saudara-saudara, di dalam keadaan kekecewaan sebenarnya, ketika anak itu lahir, memberikan dia ingat kembali bahwa Kristus sudah bangkit. Oleh sebab itu tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya ketika anak ini lahir, dia tahu bahwa apapun kesulitan, Kristus mengalahkan kuasa kematian pun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau hari ini kita lihat banyak hal yang mustahil terjadi, maka bagi Kristus tidak ada hal yang mustahil. Ketika dia ingat kembali kuasa Allah yang begitu besar sekali. Ketika dia mengarang lagu ini, dia mengatakan, oleh sebab itu besok hari bagaimanapun saya tidak takut. Karena saya tahu dia yang pegang hari esok. Oleh sebab itu hidup harus berarti karena dia hidup. Saudara, lagu ini sangat memberikan kita semua, yaitu penghiburan. Beribu-ribu orang Kristen menyanyikan lagu ini. Setelah dia bangkit kembali, maka dia terus mengarang lagu. Akhirnya sampai hari ini mereka mempunyai satu kompani lagu-lagu, sudah 600 lagu rohani yang dia ciptakan, sudah 40 kaset yang dia buat, dan kemudian dia mempunyai 125 pekerja full time. Saudara-saudara, jadi satu perusahaan kompani yang besar sekali. Lagu-lagu mereka sangat menjadi berkat. Saudara-saudara, dia bangkit kembali karena dia tahu Kristus bangkit. Saudara, apakah engkau takut menghadapi masa depan? Karena kita tidak tahu corona sampai kapan. Apakah engkau takut ke depannya? Apa yang saya harus lakukan? Ketika tidak ada pekerjaan, ketika penghasilan sudah kurang, bagaimana membesarkan anak-anak? Apa saja yang begitu banyak mungkin kekhawatiran pada saat ini. Mari saudara-saudara, seperti Bill dan Glory. Katakan, sebab dia hidup, maka ada hari depan. Sebab dia hidup, maka aku tidak gentar. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidupku berarti sebab dia hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, saudara-saudara. Yesus sudah bangkit, dia memberikan kita kejaminan, kepastian, keselamatan. Jangan ragu. Jikalau hari ini buka hati di hadapan Tuhan, dia berikan kamu jaminan keselamatan. Kemudian dia berikan engkau hidup yang baru menjadi anak Tuhan. Dan dia berikan engkau kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini. Karena dia hidup. Kuasanya. Tidak ada hal yang mustahil bagi Kristus. Saya minta saudara-saudara singer ada di samping saya. Kita sama-sama menyanyikan sebab dia hidup. Jikalau engkau masih ragu ketika engkau dalam persoalan, maka katakan, karena dia hidup, maka aku mempunyai hari depan. Sebab dia hidup. Mari saudara kita nyanyikan dengan keyakinan. Tak gentar
Terima kasih Tuhan karena saat ini di hari kebangkitan-Mu Engkau ingatkan kami. Engkau sudah hidup, tidak ada hal yang mustahil. Karena Engkau yang pegang hari esok kami tidak takut melangkah. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang pegang kehidupan kami. Oleh sebab itu kami belajar Tuhan, untuk datang kepadamu kami mau berserah sepenuhnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kembali mengingat kami bahwa kebangkitan-Mu sudah menjamin keselamatan kami. Kami tidak akan ragu datang kepadamu. Kami mau bersyukur karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur karena hidup yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Walaupun kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, tetapi kami tahu pasti bahwa Tuhan Engkau pegang hari esok. Kami tidak takut dan kami mau menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur berserah sepenuhnya. Amin.